Ini loh, saya tuh kebiasaan yang nggak bisa mengontrol kebiasaan saya untuk ini loh, apa namanya, kulit kepala ini saya korek-korek ini. Masa ada Tapi rasanya gatel ada, nggak, Dok? ya? Gatel nggak? Enggak gatel. Cuman rasanya Hah? rasanya nih kalau ada kulit kepala pengen gitu dilepasin ini. Jadinya saya korek-korek malah jadi luka, tumbuh kropeng. Nah, senang kok ini korek dikerupas gitu. Oke, nah rasanya dokter pengennya seneng ngeloekin kayak begitu itu rasanya nilainya berapa, Dok? 0 sampai 10 nilai kepengennya berapa? 10 kan? 10 ya, berarti pengen banget, Dok ya? Iya, saya udah dilarang sama anak-anak, udah dimarahin sama anak-anak, nggak bisa lepas itu. Oke, jadi kalau misalnya sekarang saya tanya ke dokter, Dok, ini sekarang ini dokter rasa 10, Dok ya? Pengennya begini ya? Iya, pengennya Oke, ngorek-ngorek ini. tapi kira-kira kalau ngorek-ngorek itu ada hal-hal negatif yang bakal terjadi nggak, Dok? Ya intinya kan jadi lecet, kulit kepalanya jadi lecet. Kulit lecet, Kulit terus lecet, terus udah gitu kan dikira anak saya dikira kan nanti orang kiranya kamu mami kutuan nanti dikiranya. dikira kutuan, ada lagi, Dok? Malu kan, Dok, dikira kutuan. Terus ada lagi nggak? Infeksi, Dok, ya mungkin ya? Ya bisa infeksi. Oke. Tapi kira-kira dokter bener-bener pengen, Dok, buat ngilangin ini, Dok? Iya. Soalnya anak saya udah beliin stress ball, saya udah berdoa supaya bisa stop menghilangkan gitu, kebiasaan. menghilangkan keinginan untuk ini dorongan ya. Jadi ini udah kayak otomatis aja gitu. Oke. Jadi cek ya, Dok ya. Kalau sekarang 10 ya. Betul, Dok ya. Kalau sekarang nilainya 10, dokter ya. Dokter pengennya kan begini kan? Ini dokter ngomongnya tadi apa? Bahasanya, dokter? Ngorek-ngorek kropeng kulit. Ngorek keropeng. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah, oke, ini kalau begitu gini aja. Yang lain siapa? Dengan Bu Sylvia sama Bu Natalia. Bu Natali boleh ikut, ya kan? Dimana caranya adalah nanti Anda tulis masalah spesifiknya apa, dan kemudian setelah itu Anda tulis di chat room nilainya berapa emosi Anda. Kalau Dokter Maria 10, nanti kalau Anda berdua berapa? Oke, jadi saya nggak perlu harus tahu masalahnya apa, ada perlu cerita di sini. Bagi yang bisa di sini, saya lebih gampang untuk bantu Anda. Kalau Dokter Maria, di sini Dokter Maria ini punya keinginan, ya kan, bahwa saya pengennya adalah ngorek ropeng. Tapi di sini Dokter Maria tahu bahwa kalau misalnya kulitnya ini dikorek-korek, agarnya luka, lecet, bisa infeksi, dan kemudian orang-orang akan menyangka bahwa beliau ini punya kutu, padahal nggak punya kutu. Akhirnya orang-orang akan takut untuk deket-deket. Jangan-jangan dokternya ini kutuan, nanti kalau dekat aku ketularan. Dokter kok jorok ya, akhirnya banyak sekali pandangan negatif. Oleh karena itu kita mau turunkan seberapa kebiasaan dokter ini bisa dihilangkan. Oke, Dok, siap, Dok ya? Ya, di sini gimana dengan Bu siapa yang berat ini tadi? Bu Sylvie sama Bu Natalia. Oke, Anda punya nilai berapa? Atau nanti aja deh. Anda nggak perlu cerita Bu sekarang. Sylvie 8, ya kan? Dok. 8, oke. Nanti saya bantu. Oke, sekarang ya, Dok ya. Ini pinggiran tangan ini. Pakurnya dia 9, Dok. Oke, siap. Anda boleh sambil ngikutin yang saya lakukan ya. Anda ikut-ikut aja dulu. Oke. Dokter ikutin saya, Dok ya. Walaupun saya. Afirmasi, Dok. Langsung sebut. Ini Dok. Oke. Iya. Walaupun saya
Walaupun saya suka ngorek-ngorek keropeng. suka ngorek-ngorek keropeng. Dari kapan, Dok? Dua tahun kali. Udah dari 2 tahun, Dok. Oke. Walaupun saya suka ngorek-ngorek keropeng dari 2 tahun lalu. Walaupun saya suka ngorek-ngorek keropeng dari 2 tahun yang lalu. Dan menyebabkan kulitnya lecet, dikira kutuan, kan malu, betul kan, Dok? Kan malu. Tapi saya mau untuk mengikhlaskan dan merelakan kenyataan bahwa ini adalah hidup saya sebelumnya sudah terjadi. Iya, oke. Benar ya, udah kejadian begitu kan? Dan saya mau untuk ikhlaskan untuk lepas. Oke. Diulang lagi, Dok. Walaupun saya semenjak 2 tahun lalu suka ngorek-ngorek keropeng kulit kepala sampai akhirnya lecet, kemudian juga dikira kutuan, tapi itu adalah pengalaman hidup saya. Saya mau terima pengalaman saya dan saya lepaskan sekarang. Karena itu adalah beban yang tidak penting. Oke, kalau sudah, ketok di sini, Dok ya. Ambil napas, tahan sebentar, buang. Lewat mulut. 5 kali, Dok ya. Ambil napas panjang. Terima pengalamannya. Ambil pelajarannya. Lepas bebannya. Oke. Wah, tarik napas lagi. Terima pengalamannya. Ambil pelajarannya. Lepas bebannya. 3. Lagi. 4. 5. Oke, dokter. Kalau udah 5 kali, dicek nilainya berapa. Oke, turun, Dok ya. Oke. Sekarang kalau misalnya yang dokter rasa ketika ngorek-ngorek itu enaknya apa sih? Apa ya, enggak kerasa enak sih, cuman lihat apa namanya, lihat itu tuh kulitnya itu gitu. Enggak. Oke ya, sambil sama-sama, Dok ya. Ketok di sini, di dada di sini. Oke. Kemudian begini. Ketika saya lihat kulitnya, apa? Dokter ngerasa apa? Suka kah, seneng kah? Iya, kayaknya seneng bisa berhasil apa namanya, ngelepas kulitnya itu. Oke. Saya senang karena saya berhasil melepas kulitnya. Oke. Tapi itu penting nggak buat dokter? Itu tidak penting. Oke, tapi nggak penting. Saya lepaskan semua itu. Oke. Ketok di sini lagi. 1, 2, 3, dilepas.
7. Oke, berkurang nih dok ya. Nah, nanti dokter bisa lanjutin cara yang sama, tinggal nanti apa yang muncul di pikiran, itu caranya sama, diketok walaupun aku suka, tapi aku nggak butuh ini, dan aku mau ngelepas. Setelah ini ketok di sini, ya kan, 5 kali, sampai 0. Oke dokter? Ini tadi waktu ngomong harus ketok-ketok di sini? Sambil ketok-ketok di situ dok. Di ulu hati ya? Bukan ulu hati. Kalau ulu hati nggak enak. Di dadanya di sini dok, di dada sini dok. Oh. Oke dokter? Modifikasi Dokter, dari EFT ya? Kenapa? Oh iya, saya modifikasi dari EFT. Modifikasi dari EFT ya? Iya, tapi kecuali nanti kalau dokter ikut pelatihannya yang kita adain, itu banyak bedanya dok. Ini karena di sini aja saya nggak bisa kasih yang lengkap. Begitu dok ya, sementara ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dari teman-teman lain mungkin ada yang mau dibantu langsung mungkin. Tadi Pak Kurniadi sudah berasa lebih baik, dok. Oke, Pak Murdiadi, bisa di-sharing, Pak? Boleh sharing, dok? Pak Kurniadi, seperti apa perasaannya setelah dibantu teknik RISTT dari Dokter Dani? Oke. Lanjut aja, dok. Kayaknya ini lagi terganggu, ada gangguan ini kali. Oh, masih di jalan, dok. Oke, Pak Umur masih di jalan ya. Oke, kalau begitu begini aja. Oke, dari teman-teman, ini ada enggak? Dari ini kayaknya beberapa merasa malu-malu ya, karena apa namanya? Iya, Karena banyak masalah pribadi ya. betul. Oke, kalau rame-rame gimana? Anda nggak usah cerita masalahnya apa. Anda tinggal bilang di dalam diri Anda sendiri, tetapi yang penting adalah Anda kasih saya nilainya berapa. Kalau gitu gimana? Teman-teman setuju nggak? Boleh dicoba, dok? Nah, sip, dok. Oke ya, kalau mau dari teman-teman, tolong di chat room Anda ketik nilainya berapa, masalahnya apa. Jadi masalahnya nggak usah ditulis, masalahnya Anda simpan dalam hati atau ditulis di kertasnya sendiri. Ketika masalah itu timbul, ya kan, Anda merasa apa dalam hati Anda dan dikasih nilai. Perasaan Anda itu nilainya berapa? Ibu Sheila 7. Oke, yang lain? Oke, Bu Ajeng 6, nilainya 8, yang lain lagi? Malu-malu, dok. Oke. Oke ya, buat teman-teman yang hari ini mau dibantu. Sekarang setelah Anda tentukan masalahnya berapa, nilai nggak enaknya apa, oke, dari Ibu atau Bapak Lijia ya. Lambung dan perih pada masalah level 6. Oke, setelah ini kalau sudah, maka pertanyaannya selanjutnya adalah Anda cek apa yang dirasa di hati, Anda tulis sendiri-sendiri ya. Kemudian apa yang dirasa di tubuh. Yang ketiga, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang Anda pikirkan? Oke, terima kasih. Bu Indra 7, Bu Ania 7.
Oke, jadi misalnya begini. Misalnya, saya ini marah, Dok. Marah kenapa? Karena saya dibilang teman saya ini sebagai orang yang meninggalkan tanggung jawab, misalnya gampangnya begitu ya. Saya merasa marah. Berarti yang ditulis apa? Oh, saya marah, itu nilainya 10, Dok, marahnya. Yang dirasa di hati apa? Saya marah, Dok. Saya merasa terhina mungkin. Itu boleh tulis juga. Ada marah, ada terhina. Terus apa lagi yang dirasa di hati Anda? Saya merasa tidak dihargai. Itu juga ditulis. Saya merasa marah, terhina, tidak dihargai. Oke? Kalau sudah, ini yang di hati. Kemudian yang di tubuh apa? Ketika Anda merasa seperti ini, yang di tubuh saya itu rasanya di sini sesak napas, Dok, nggak enak. Hati saya ini rasanya deg-degan, atau mungkin lambung saya rasanya nggak enak, Dok. Itu juga ditulis. Oke, jadi apa yang dirasakan di hati, apa yang dirasakan di tubuh, satu lagi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan. Misalnya begini, yang tadi saya marah teman saya, Dok, karena saya bilang nggak bertanggung jawab. Teman di pikiran Anda, berarti apa misalnya? Oh, temanku kurang ajar. Harusnya dia membantu, tapi ini kok malah menyalahkan. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang tidak jelas kah? Ya, teman-teman silakan. Ada yang mau tanya kah? Kalau nggak ada yang tanya, saya nanya, Dok. Berarti stres ini dalam... Oh, ini ada lagi. Oke, terima kasih Bu Ania. Ada apa yang dirasakan tubuh, jadi tidak nafsu makan dan kadang asam lambung naik. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya begini. Terus yang dipikirkan apa? Misalnya, aduh, kenapa sih aku harus ngalami ini? Kan bisa kan seperti itu? Apa yang muncul di pikiran Anda ketika masalah ini timbul? Oke, emangnya nggak enak. Yang lain lagi apa? Kenapa harus saya? Terima kasih Bu Silvi. Harusnya siapa Bu kalau bukan Anda, Bu? Apa yang Anda pikirkan? Oke, jadi tadi dari Bu Isma ya, maaf Dok, nggak ikut karena beberapa menit lalu nggak ikut materi. Oke, jadi tugasnya adalah begini, kalau Bu Isma mau dibantu, ya kan ini rame-rame, Anda tulis masalah Anda apa, nggak usah di sini nggak apa-apa, Anda tulis saja emosinya, nilai emosinya berapa ketika menghadapi masalah ini, lalu setelah itu dicek, apa yang dirasakan di hati, apa yang dirasakan di tubuh, apa yang muncul di pikiran. Misalnya saya marah karena suami selingkuh misalnya, hati saya apa yang dirasa? Saya penuh dengan dendam, saya benci, saya marah, saya merasa dikhianati, itu adalah di dalam hati. Kemudian di tubuh apa? Saya merasa kepala saya mau pecah, dada saya rasanya seperti diremas-remas, jantung saya berdebar-debar, tangan dan kaki saya rasanya dingin. Itu di tubuh Anda. Ini saya pakai yang ekstrim ya. Kemudian yang lain lagi apa? Apa yang dipikirkan? Oh, dasar suami laki-laki kurang ajar, nggak tanggung jawab. Nah, kan begitu kan? Istrinya udah cantik-cantik, kok kenapa pilih yang lebih jelek? Nah, itu boleh. Nggak tahu diuntung, aku sudah berkorban demi kamu. Karena yang namanya emosi ini nanti timbulnya ada di situ. Ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di tubuh. Oke, jadi kita cek yang terjadi apa aja. Kenapa yang harus saya ngalamin? Iya, iya Bu. Iya. Harusnya kan yang orang lain mungkin yang tidak. Atau mungkin kenapa Tuhan kasih ini ke saya semua? Kenapa orang lain bisa berbahagia? Kenapa seharusnya saya menanggung semua ini? Itu kan bisa. Itu juga boleh. Kenapa kalau saya tidak senang melihat yang kumuh atau tidak nyaman, marah, kenapa kok saya levelnya 6? Kenapa kok ketika saya marah, saya itu lambungnya nggak enak? Itu pun boleh. Di pikiran apapun yang muncul Anda tuliskan.
Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Gampang mestinya ya. Oke, kalau sudah nggak ada, nah sekarang kita lakukan sama-sama. Nah, setelah nanti kita lakukan sama-sama, setiap kali saya nanti minta tolong dicek nilainya berapa, Anda tulis di chat room dari nilainya tadi berapa, turunnya jadi berapa. Begitu ya? Jelas ya, setelah nanti dilakukan, saya minta Anda cek nilainya berapa, Anda tolong cek nilainya sekarang berapa. Kemudian Anda tulis di chat room, tadinya berapa, turun jadi berapa. Oke? Siap, Dok. Sudah? Oke, sekarang. Sambil ini ketok. Walaupun kan, saya merasa saya punya masalah, itu semua Anda bilang semua itu dalam hati Anda masing-masing. Sakit mah, suami saya itu pemarah, istri saya itu nggak perhatian, saya utangnya banyak, apapun ya kan yang Anda rasakan. Walaupun Anda isi titik-titik, Anda isi sendiri, apapun yang Anda rasakan. Kemudian, tapi ini adalah kenyataan dalam hidup saya. Betul kan ya? Ini adalah kenyataan dalam hidup ya. Saya terima saja pelajaran dan hikmahnya, tetapi saya lepaskan emosi dan energinya. Karena hal ini adalah hal yang tidak perlu untuk diri saya. Sehingga perlu saya lepaskan. Supaya hidup saya dan keluarga menjadi lebih baik. Jadi, ulang ya. Walaupun ya, saya merasa atau masalah saya apa. Oke. Dan ini adalah pengalaman hidup saya. Ini adalah kenyataan hidup saya. Tetapi saya ambil saja hikmahnya dan saya lepaskan emosi dan energinya. Karena beban ini sudah tidak diperlukan lagi. Supaya saya hidup dengan lebih baik demi diri saya dan keluarga saya. Oke. Kalau sudah diketok di sini tadi. Buang. Oke, ambil napas. Terima kenyataannya. Ambil hikmahnya. Lepaskan bebannya Anda. Oke, ulang 5 kali ya. Ambil napas Anda. Terima kenyataannya. Ambil hikmahnya. Dan energi negatif yang lain. Sekali lagi. Ambil kenyataannya. Ambil hikmahnya. Lepaskan energi dan emosinya. Oke, kalau sudah 5 kali, sekarang Anda cek nilainya dari berapa jadi berapa. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin lagi? 76, yang lain lagi? Berapa setengah? Oke. Yang lain lagi? Oke. Dari berapa buahnya? Oke, dari berapa ke berapa? 8 jadi 6. Oke. Oke. Sudah mulai turun ya? Oke, berikutnya adalah sekarang sambil Anda ketuk dada Anda. Oke.
Nah, Anda ucapkan atau bilang yang tadi sudah dirasa di situ. Walaupun saya merasa marah, kesel, benci, merasa nggak dihargai, merasa ditinggalkan, nggak berharga, dan itu membuat saya merasa apa badannya pegel-pegel, saya sakit, berdebar-debar, apalagi misalnya punggung saya sakit, dan apapun masalah fisik Anda rasakan. Oke, Anda bilang sendiri ya di situ ya, apa yang Anda rasakan ya. Dan saya harusnya nggak yang disalahkan. Bukan saya yang harusnya dimarahin, misalnya. Kenapa harus saya? Kenapa ini terjadi? Salah saya apa? Oke. Ulang ya. Apapun yang Anda rasakan di hati Anda akan ngomong semuanya, walaupun aku merasakan marah, kesel, jengkel, benci, dan sebagainya. Kemudian, itu apa? Sehingga saya badannya sakit semua. Mas saya itu rasanya nggak enak, kepala saya pusing, kepala saya berat, punggung saya sakit. Harusnya ini bukan salah saya. Kenapa harus saya yang harus mengalami semua ini? Kenapa kok Tuhan tidak adil? Kenapa hidup saya harus menderita? Saya ini tidak salah. Dia yang kurang ajar, dia yang bajingan. Apapun yang Anda pikirkan, Anda ucapkan semua sekarang di sini. Oke. Kalau sudah, tapi saya tahu ini adalah kenyataan yang saya alami. Saya ambil hikmahnya, saya lepaskan bebannya, karena ini adalah beban yang tidak penting dalam hidup saya. Oke. Walaupun saya merasa marah, kesel, jengkel, badan saya sakit semua, saya sakit kepala, sakit mah, sakit apapun juga, karena harusnya bukan salah saya, dia yang kurang ajar, ataupun apapun yang muncul di pikiran Anda, saya tahu bahwa ini adalah kenyataan yang saya alami, saya ambil saja hikmahnya, dan saya lepaskan energi dan emosi negatifnya. Oke, kalau sudah, ketok lagi di sini. Lepaskan semua apa yang ada di hati, pikiran, dan emosi Anda. 2, 3, 4. Oke, kalau sudah 5, sekarang Anda cek lagi dari berapa turun ke berapa. Oke, terima kasih Bu Sri Murni. Yang lain mungkin? Oke, dari 6 turun ke level 3. Ada lagi yang lain mungkin? 7 ke 3, oh luar biasa. 5 jadi 3. Oke, 5 ke 3. Terima kasih Bu Ania.
Oke, teman-teman. Bagi yang sudah mulai turun, sekarang Anda cek lagi. Itu sisanya yang ada di, tetap yang ada di pikiran sekarang masih ada apa aja, ditulis lagi sisanya. Apa yang tersisa dilihat? Boleh minta teks kata-kata yang harus kecepatan. Oke, mungkin nggak sekarang dok ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut dok. Kopinya sedikit begini. Oke, karena di sini saya nggak jelas dengan lain bagaimana. Oke. Sekarang siapa yang mau dibantu supaya jadi 0? Tapi gampang caranya tadi ya. Nilainya udah bisa turun ya. Tanpa saya harus tahu masalahnya apa. Oke, dokter. Dokter Maria, kalau boleh tahu nilainya sekarang berapa, dok? Sel tolong dibuka, Dokter Maria, masih di mute. Boleh tolong dibuka, dok? Masih 5. Oke, 5 dok ya. Sekarang di pikiran dok, ada nggak yang dirasa di hati apa dok? Nggak ada yang dirasakan. Kepengennya untuk begini? Tadi masih pengen gini. Nah, itu kan dirasa di hati. Pengennya masih ada kan di situ kan? Ya. Itu kan dirasa di hati. 5 dok ya. Masih pengen apa dokter bilangnya? Kenapa? Masih pengen apa dokter bilangnya? Masih belum tuntas. Oke, masih belum tuntas. Oke. Tapi udah turun dari berapa dok? Dari 10 ke 5 ya dok ya? Ya. Oke. Kemudian setelah itu, yang dirasa di badan dokter apa dok? Sekarang maksudnya? Iya, sekarang. Sekarang sih nggak rasa apa-apa. Oke. Tapi tangannya pengen nggak ngerasa badan saya tuh, tangan saya tuh pengennya tuh ngeluek anunya, kulitnya. Ada nggak perasaan seperti di badan? Masih ada. Masih ada ya? Dokter mau bilang apa itu? Tangan saya mau ngapain? Ya masih mau ngorek gitu. Masih mau ngorek. Kemudian pikiran apa dok? Pikiran dok? Padahal itu perbuatan yang nggak berguna. Gitu. Kegiatan yang nggak guna. Nggak guna. Terus saya nggak dok? Ada nggak muncul pikiran? Kenapa sih saya begini? Enggak, saya nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran begitu ya, tapi itu nggak guna ya. Kemudian ada nggak pikiran lagi begini? Kok ini nggak bisa hilang-hilang ya? Itu ada nggak? Iya, ya. Ya, ada lagi nggak yang lain dok? Ini apa ini termasuk itu nggak ya? Obsesif kompulsif.
Ya kalau dokter nggak bisa untuk apa namanya ngontrol ya termasuk obsesi kompulsif, gampangnya seperti itu. Dan ini kebiasaan ini biasanya karena dokter punya stres yang lain, munculnya di sini. Oke, jadi kebiasaan-kebiasaan yang aneh-aneh itu, obsesi kompulsif pun terjadi karena kita punya stres yang lain dan dimunculkan dalam bentuk ngorek-ngorek lah, gigit kuku lah, apa nyobekin apa kulit yang di bibir lah, itu sebagai bentuk pelarian. Dan untuk mengenalkan ini sebenarnya harus dibutuhkan apa? Untuk beresin akar masalahnya, stresnya ini kenapa? Itu yang harus dibereskan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pada saat ini kebiasaan ini bisa diturunkan dulu nilainya. Nanti kita cari stres yang lain, Dok. Oke? Saya nggak tahu penyebab apa penyebabnya apa itu saya nggak tahu. Oke. Nggak masalah, Dok. Itu lain kali, Dok. Kalau kita di sini jadi bukan sesi untuk sama-sama ini nanti sesi terapi dokter. Oke, tapi nggak apa-apa, Dok. Coba, Dok ya. Di sini diketok lagi. Di dada sini, dada. Oke, ya kan? Walaupun masih ada sisa 5. Walaupun masih ada sisa 5. Masih pengen untuk apa namanya? Ngerowek-ngerowek kulit mati, kulit. Masih kepengen korek-korek kulit. Oke, ini belum tuntas. Belum tuntas. Tangan saya masih suka ke area-area yang untuk ngorek kulit. Tangan saya masih suka Ngorek-ngorek. korek-korek kulit. Ngoreknya kemana aja sih? Pala. Ada lagi yang lain? Masin. Oke, suka di situ, Dok ya. Tapi aku tahu. Ini perbuatan nggak ada gunanya. Ini perbuatan yang tidak ada gunanya. Kenapa nggak bisa hilang-hilang? Kenapa nggak bisa hilang-hilang? Ya. Walaupun demikian, saya akan mengurangi kebiasaan ini. Saya akan mengurangi kebiasaan ini Sampai 0 kalau bisa. sampai 0 kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau nggak bisa ya sudah. Saya terima pengalamannya. Saya terima pengalamannya. Saya ambil pelajarannya. Samping pelajarannya. Saya lepaskan energinya, emosinya. Saya lepaskan emosi dan energinya. Walaupun saya sekarang belum tahu. Walaupun saya belum tahu sampai sekarang. Sebenarnya stres saya ini kenapa kok sampai sukanya begini ini? Sebenarnya stres ini apa sampai saya punya kebiasaan seperti ini. Oke. Kalau sudah, bismillah lagi, Dok. Ambil. Buang. Oke. Lepaskan ya kan keinginan apa namanya? Refleks-refleks dokter yang pengen nguak-nguak di tangan, di hati. Ini nggak ada gunanya buat saya lepasin. Tidak ada gunanya buat saya. Saya lepasin aja. Saya lepasin. Oke. Lagi ambil apa lagi? 3, 4, oke. 5. Oke, dokter. Nilainya sekarang berapa, dokter? 3. Oke, berkurang ya. Nah, sebenarnya gunanya apa sih? Dia ada karena untuk mau supaya jadi jalur menuju ke stresnya. Jadi ini jalurnya ada. Tapi paling enggak dokter bisa pakai ini sewaktu-waktu apabila dokter merasa kok nggak kontrol. Sebelum benar-benar stres-stres lain bisa dihilangin. Mungkin begitu, dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dokter Dani. Ya, silakan, Pak. Waktu sudah 16.23 nih, Dok. Wah. Ini kayaknya semua sangat antusias sekali nih, Dok. Oke. Jadi ini adalah demonstrasi bahwa sebenarnya
kita mampu untuk mengontrol dan melepas stres kita. Kalau belum bisa 0, nggak apa-apa, karena ini bukan pelatihan. Ini cuma demo, bahwa walaupun hanya sebentar, tetapi Anda mampu mengendalikan dan mengontrol dan melepaskan stres Anda. Jadi apabila Anda tertarik, maka mungkin Anda bisa belajar lebih lanjut. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, saya serahkan pada Pak Riko. Silakan Pak Riko. Teman-teman, kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Dr. Dhani. Baik, saya ingin berikan pertanyaan dulu satu yang paling gampang. Siapa yang hari ini ikut acara bersama Dr. Dhani mendapatkan satu pengetahuan tambahan, tolong tunjuk angkat tangan. Satu tambahan ilmu. Yang hari ini hadir dapat satu tambahan pengetahuan. Wah, tepuk tangan buat kita semua yang sudah bersedia untuk menerima pengetahuan dari Dr. Dhani. Saya tahu teman-teman banyak yang japri dari saya itu mereka begitu antusias, tapi memang waktu yang harus membatasi sehingga saya harus minta izin Dr. Dhani, Dok, kita akan skip karena waktunya yang tidak memungkinkan meskipun teman-teman masih banyak japri, saya mau banyak bertanya. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman tadi ya sudah banyak angkat tangan. Saya mau tanya kepada siapa di sini ya? Ibu yang berdomisili di Bandung, coba angkat tangan. Domisili di Bandung. Oh, di Bandung ya, Bandung. Dr. Heni, Bu Ligia Santoso. Saya mau tanya, Bu Ligia boleh sedikit itu unmute itu suaranya? Saya perlu testimoni, ya. Saya perlu 3, saya akan memberikan apresiasi. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Oke, suaranya kenapa nggak muncul? Saya tolong dibantu coba. Halo Ibu. Halo Bu. Mic-nya sudah on sih Pak. Sudah on ya? Oh, Iya. tapi nggak bisa dengar suaranya ya? Mungkin Oke, bisa dari Dokter Heni mungkin ya Pak Oke, ya. Dokter Heni, oke, Dokter Heni deh. Dokter Heni. Halo Dok. Ya. Dok, aku mau izin bertanya Dok. Mungkin dokter bisa berbagi informasi yang bermanfaat buat kita, Dok. Dokter boleh nggak sebutin sedikit 3 hal positif yang dokter dapat dari pertemuan ini? Kira-kira apa, Dok? Menurut saya ini sangat berguna, terutama bagi yang sulit kalau punya masalah itu sulit mencari solusi gitulah. Karena tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan itu memerlukan bantuan orang lain. 2, Dok. Ya, seperti ini, yang di sebelah saya ini adik saya, kebetulan memang dia punya keluhan. Dia sering kalau punya masalah itu langsung perih perutnya sampai pernah kemarin ikut demo kan, Dok? Harus ke rumah sakit atau saking pusingnya mungkin sulit mencari jalan keluarnya. Nah ini dia tuh sangat ingin bertemu langsung dengan Dokter Dhani katanya. Kalau memungkinkan kapan bisa bertemu. Baik, sip Dok. Hal lainnya Dok? Tadi baru 2 Dok. Satu lagi Dok. Yang terutama berterima kasih sekali kepada Dokter Dhani yang sudah banyak memberikan solusi mungkin untuk banyak orang gitu, untuk yang memerlukan, yang tidak bisa menyelesaikan masalah pribadinya, diantaranya lah masalah psikologis lah, itu menurut saya sangat membantu yang disampaikan oleh Dokter Dhani itu. Terima kasih Dokter Heni. Oke, saya memberikan satu kesempatan lagi kepada teman-teman karena saya akan memberikan sedikit apresiasi kepada 3 orang yang mau memberikan testimoni. Oke, satu lagi kesempatan. Mungkin ini ada adik kecil Ibu Ania Suci Marini tinggal di mana ya? Adik atau ibu ini saya mau dipanggil? Adik, ibu atau nenek? Atau adik ya? Mbak ya, Mbak ya? Mbak posisi di mana Mbak Ania? Suaranya boleh ini? Saya di Bandung. Oh di Bandung. Tapi saya baru sekali melihat wajah Mbak. Menurut Mbak, hari ini Mbak dari tadi saya lihat mengikuti terus ya, bahkan cukup aktif. Boleh sebutkan 3 hal positif yang Mbak dapat dari pertemuan ini? Kalau bisa sih jangan sama dengan Dokter Heni ya, apa hal positif yang Mbak terima ke diri Mbak atau apa kira-kira gitu. 2 pun boleh lah.
Apa? Apa ya? Yang pertama, hal positif. Kalau misalkan kita stres, dengan ada acara ini, kita jadi bisa sharing, ketemu banyak orang. Oh, Jadi akhirnya yang punya stres itu tersampaikan. Kemudian kita punya solusi juga dari yang lain, terutama dari Dokter Dani gitu. Itu yang pertama. nah, terus? Kedua, kita bisa merasakan bahwa yang stres itu bukan hanya kita, tapi orang lain juga ada yang stres gitu. Jadi ke kitanya juga kita harus lebih bisa bangkit lagi gitu dari stres itu menjadi yang jauh lebih baik gitu. Wah, ini Mbak Ania ini baik hati sekali ya, pikirin orang banyak. Luar biasa nih. Kita perlu orang-orang seperti Mbak Ania ini yang peduli dengan orang lain, caring segala macam, luar biasa. Terima kasih Mbak Ania. Ya, ini semua pasti baik. Dan tadi Mbak Ania ngomong ikut demo, nggak ikut demo ya? Merasakan ya? Nggak? Kasih tangan begini kali ikut demo. Suaranya di mute itu Mbak Ania. Soalnya di mute saya boleh. Tadi Mbak ikut demonya nggak yang diberikan demo sederhana dari Dokter Dani? Ikut Apa saya yang ikut. dirasakan? Merasakan nggak perubahan atau yang cukup tadi? Saya merasakan bahwa saya mendapat hikmahnya itu karena memang di sini kan banyak orang juga ya. Maksudnya saya kan mungkin yang lebih muda di sini, tapi ada ibu-ibu gitu, ada bapak-bapak juga gitu yang merasakan hal yang sama gitu kan, yang stres juga, tapi beliau-beliau itu berjuang untuk ingin sehat, ingin jauh lebih baik kehidupannya gitu. Jadi saya juga harus berjuang juga sama gitu, karena stres itu bukan hanya 1 bulan kemarin, tapi kan mungkin stres-stres itu adalah dari yang 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu, akhirnya menumpuk. Jadi berapa tahun gitu ya. Jadi kerasanya sekarang gitu. Padahal mungkin stresnya dari yang udah lama. Waktu Mbak merasakan tadi relaksasinya menjadi lebih rileks kah? Iya, lebih rileks lagi karena kan apa yang saya rasakan bisa tersampaikan. Kemudian saya juga dapat energi dari orang-orang yang ada di sini gitu. Oh, berarti Mbak sudah bisa merilis stresnya menjadi lebih rendah, lalu melepaskan energi-energi negatifnya menjadi lebih banyak keluar gitu Mbak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak. Oke, satu lagi kesempatan. Mungkin Mbak, siapa ini? Ada Ibu Lili Malin tadi senyum-senyum, saya juga ada khawatir apakah tadi seperti Dani bilang, senyum itu jangan-jangan hanya berupa kedok, jangan-jangan Ibu menyimpan penderitaan yang luar biasa, ya. Bu Lili mau sharing kah? Atau tadi, Bu Lili kira-kira apa yang Bu Lili rasakan nih? Mungkin ada lain yang teman-teman yang lain. Saya cek dulu, ada yang mau angkat tangan, yang mau berbagi di sini kah? Ini saya kasih sesuatu loh. Mungkin Ibu Ligia Santoso, apakah Ibu Ligia berkenan untuk sedikit berbagi dengan kita kah? Apa yang Ibu rasakan hal positif ketika tadi Ibu mengikuti acara ini? Ibu Ligia Santoso. Kedengaran nggak? Dengar Bu, siap Bu? Siap. Begini Pak, tadi barusan saya ngechat itu levelnya tuh kira-kira di 6, di posisi 6. Ya. Kemudian saya coba itu tapping tadi ya. Mengikuti sarannya Dokter Dani, itu turun Pak. Betul, turun sampai ya? mungkin level 3 ya. Oh, berarti itu berikutnya nggak lama terus timbul lagi, sakit lagi, bingung. Jadi saya apakah ini sakit, bukan sakit, masalah ini bisa disembuhkan gitu Dok? Pak Riko, saya tanya sama Dokter Dani, bisa nggak kira-kira masalah saya ini disembuhkan sampai hilang, Dok, langsung Dok. sampai nol gitu? Bisa Oke, terima kasih Bu. Karena saya nggak tahu masalahnya Ibu apa, jadi saya nggak bisa bilang masalahnya bisa diselesaikan apa enggak. Oke, misalnya ada yang begini, saya, Dok, saya punya utang itu miliaran Dok. Kalau saya ketemu dokter, masalah saya selesai apa enggak? Saya bilang enggak Pak. Utang Anda tetap miliaran Pak. Nah, terus kira-kira saya bisa gimana Dok ya kalau ketemu dokter? Kan begitu kan? Yang saya bisa bantu supaya segala ketakutan, beban-beban Bapak secara emosi dan pikiran itu bisa dilepaskan,
Sehingga Bapak hari ini bisa tidur dengan nyenyak. Oke. Nah, supaya besok, ya kan, kalau siang ditagih, Bapak bisa cari alasan supaya utangnya mundur, atau besok pagi Bapak bisa kabur, baru udah seger. Siap, Dok. Jadi, Baik. Ibu, apabila memang ini kondisi adalah masalah psikis atau mental, maka saya bisa bantu. Supaya ketika masalah psikisnya, emosinya itu bisa turun atau sampai hilang, masalah fisiknya pun akan turun sampai berkurang. Tetapi apabila misalnya dibilang bahwa, wah, ini sudah ada pemberasaran jantung, ada kanker, dan sebagainya, saya nggak bisa bantu nyembuhin. Tetapi yang saya bisa bantu adalah dirinya mampu menerima segala pengalaman hidupnya, diambil berkahnya, dan emosi negatifnya dihilangkan. Sehingga mungkin apabila saya pernah ketemu yang kanker stadium 4, begitu kan udah nggak ada harapan kan, ya pada akhirnya beliau bisa menerima, oh saya begini, ya sudah, saya jalan hidup saya aja, kenapa saya harus stres? Sehingga ketika beliau tutup usia, ya beliau itu tutup usia dengan baik. Wajahnya masih tersenyum, beliau sudah siap, dan keluarganya sudah siap. Tapi untuk Ibu, kalau misalnya memang mau lebih lanjut, nanti kita ketemu di Bandung. Siap. Ya, bagus Pak Riko. Terjawab ya, Bu Ligia ya. Tadi terima kasih Bu Ligia. Tadi saya sudah mendengar, saya menangkap bahwa Ibu pada saat melakukan demo itu tingkat stresnya bisa terbantu dan proven turun. Ini membuktikan teman-teman bahwa memang keilmuan ini bisa divalidasi, terbukti banyak membantu banyak orang. Terbukti Pak Dr. Dani pun mendalami pengetahuan yang berhubungan dengan emosional seperti ini. Jadi kabar baiknya kita Luxor Indonesia, kita tahu dengan waktu 2,5 jam ini, 2 jam ini tidak mungkin bisa memberikan semuanya ya. Jadi karena itu kami tanggal 8 Januari 2002 kita mengadakan seminar secara offline di Hotel Preanger ya. Nah, siapa saja orang-orang yang punya kesempatan datang adalah kita utamakan mereka yang ikut di acara hari ini. Kenapa? Supaya ilmu yang didapatnya itu adalah utuh, bulat dan utuh, tidak terpotong. Ini seperti cerita berseri ya Bapak Ibu, supaya filmnya itu tidak putus, ilmunya dapatnya bulat dan utuh, makanya kita memberikan ruang lebih besar untuk mereka yang hadir hari ini. Nah, untuk tadi kepada 3 orang tadi yang testimonial, saya mengatakan selamat ya Bu ya. Ibu dapat tiket gratis untuk acara tanggal 8 Januari di Bandung. Tak perlu bayar apa-apa sebagai bentuk apresiasi saya. Ibu Ligia Santoso, tadi dengan siapa lagi, dua lagi ya. Nanti Mbak Sela akan bantu terhubung dengan Ibu untuk memberikan kabar ya bahwa Bapak Ibu adalah peserta yang diberikan apresiasi tidak perlu membayar ya. Jadi acara hari itu tujuannya adalah supaya Bapak Ibu dapat pengalaman yang lebih menarik lagi dengan cara bertemu secara offline langsung dengan Dr. Dani. Beda loh Bu. Ketemu dengan online, dengan offline itu beda. Karena saya sering mendampingi Dr. Dani, acara-acara di daerah, itu beliau sangat membantu orang secara offline itu, apa ya, saya harus bilang lebih powerful. Ya, bahkan teman kita di kantor itu terbukti proven loh. Perokok itu bisa dibantu benar-benar. Hilang 2 bulan, nggak mau merokok. Cuman memang dia kembali lagi tadi, kembali merokok karena memang dia kembali ke habitatnya. Teman-temannya perokok, jadi dia kebawa lagi. Nah, ini nanti kita akan tanyakan secara langsung. Nah, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua bahwa acara seperti ini biasanya saya mengikuti itu kira-kira nilainya itu bisa sampai 500.000 per kepala. Kan Dr. Dani ini sesuai seperti yang saya share, itu kalau mengadakan acara itu tiketnya itu lumayan. Tapi hari ini kita memberikan apresiasi buat teman-teman semua. Tapi ingat ya, sebagian besar kita berikan porsinya untuk mereka yang hadir hari ini. Acaranya di Bandung, tanggal 8 Januari, jam 14 sore. Ya. Nah, tiketnya senilai 300.000. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Hari ini kita berikan sebuah kesempatan apresiasi untuk yang mau melunasi besok dan lusa, Senin dan Selasa, itu tanggal 3 dan tanggal 4 itu cukup bayar investasi 50.000 saja. Nah, lalu apa yang saya dapat? Ketika Anda bayar 50.000, Bapak Ibu dapat voucher 100.000.
Wah, banyak, lumayan nih, bukan lumayan lagi. Investasi 50.000 dapat voucher 100.000. Nah, vouchernya buat apa? Kita bisa pakai buat berbelanja produk kesehatan di Luxor. Ya, yang bayar tanggal 3 dan tanggal 4. Lalu Pak, bagaimana yang bayar tanggal 5 dan 6 dan 7? Mereka yang bayar tanggal 5, 6, 7 itu bayarnya 100.000, dapat voucher 100.000. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa memang acara ini kami bikin sedemikian rupa supaya kita sama-sama belajar, sama-sama mengedukasi bahwa ternyata ilmu-ilmu yang seperti ini sangat membantu sekali. Nah, kami berencana itu nanti di bulan Februari setelah sukses melaksanakan acara offline tanggal 8 Januari ini, kita mau bikin pelatihan tingkat dasar untuk orang-orang yang tertarik mendalami teknik RESTT ini. Bersama siapa? Ya bersama Dr. Dani. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengambil sebuah kesempatan yang baik ini. Nanti informasinya, e-flyernya untuk acara tanggal 8 pun kami share di FB, kami share pula di Instagram, lalu kita share juga di grup WA. Jadi teman-teman bisa ikut update informasi lewat media sosial yang dikelola oleh PT Luxor Indonesia. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa tahu kapan harus mendaftarnya. Dan hari ini khusus teman-teman saya berikan bocorannya nih, gitu ya. Cukup bayar 50.000 investasi, teman-teman dapat voucher, ya, dapat voucher 100.000. Kalau yang bayarnya besok dan lusa, nanti di kemana Pak? Saya mesti transfernya. Nanti saya share informasinya di FB, di Instagram, dan di grup WA. Nomor rekening PT Luxor Indonesia. Nanti Bapak Ibu juga boleh mendaftar kepada Ibu Sela seperti pendaftaran yang sudah Ibu lakukan sebelum ini ya. Jadi kami sudah memiliki data orang-orang yang sudah mendaftar di sini dari kemarin dan sampai hari ini orang-orang yang sudah registrasi. Ini sebagai dasar kami untuk memberikan ruang lebih besar. 80% kita berikan slotnya untuk orang-orang yang ada di sini. Ingat ya Bapak Ibu, kita hanya menyediakan 50 kursi. Jadi siapa cepat dia dapat 50 kursi. Ya, 50 seat untuk 8 Januari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu adalah orang yang pertama mendaftar dengan benefit-benefit yang melekat di sana. Itu saja dari saya. Mungkin Ibu Sela atau Pak Peter ada tambahan lainnya? Koreksi, untuk tanggal 8 itu hari Sabtu ya Pak ya? Bukan hari Minggu, itu di flyer masih ada salah ketik. Oke, berarti 8 itu hari Sabtu ya, hari Minggu, baik. Ya, terima kasih Dr. Dani, terima kasih Pak Riko, terima kasih Bu Sela. Saya rasa cukup dan saya lihat antusiasnya teman-teman untuk bisa mengikuti acara ini. Sekali lagi memang stres adalah sumber dari segala penyakit. Dan di hari Sabtu tanggal 8 Januari di Hotel Preanger, kita akan ketemu langsung dengan Dr. Dani. Dr. Dani akan memberikan tips-tips yang lebih langsung. Ya mungkin kalau online kan lebih sulit ya, tapi kalau offline mungkin bisa lebih intens dan energinya bisa lebih nyambung. Demikian juga akan ada pelatihan nanti di bulan Februari, kami akan jelaskan pada saat kita ketemu di Bandung.